digunakan kandungan lumpur aktif berapa minimal yang tidak terjadi penurunan secara signifikan ya atau wash out biar proses tetap berjalan. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait pertemuan minggu lalu? Oke. Mohon maaf Bu, apakah Iya? Mohon izin bertanya Bu. Silakan. Tadi kayaknya Mbak Septiara berkomentar tapi terputus. Oh, terlempar ya. Silakan, Mas Dika ya. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya mohon maaf Bu, izin bertanya. Untuk di tayangan Bu Iga sebelumnya kan kalau nilai mensala residenten atau THC-nya itu disarankan 5-15 hari. Iya. Nah, misalnya kalau nilai itu lebih besar daripada 15 hari itu dampaknya apa ya pada si kolam aerasi itu? Atau mungkin jumlah lumpur aktifnya yang bisa berpengaruh terhadap si prosesnya yang ada di pengolahan air tersebut. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi dari Mas Dika mempertanyakan bahwa kemarin resident time-nya itu ada ketentuan 5 hingga 15 hari. Nah, kenapa kok itu ditentukan segitu? Mungkin ada rekan-rekan mahasiswa yang lain yang bisa menjawab terlebih dahulu. Izin jawab. Oh, Mas Augie ya. Tadi siapa? Betul nggak? Kalau sebentar. Kalau menurut saya kan kemarin sudah dilakukan perhitungan S1 min juga ya Bu ya, di mana menganggap tetanya itu sampai tetrhynga. Jadi di mana teta tetrhynga itu bisa menyebabkan terjadinya washout atau nanti bakteri yang ada di bak tersebut akan semakin lama semakin habis. Nah, menurut saya karena sebenarnya dengan bertambahnya resident time ini juga akan mempengaruhi nilai S-nya gitu. S-nya yang akan dihasilkan akan semakin sedikit. Cuman kalau mengambil koneksinya dengan nilai theta yang semakin besar hingga tetrhynga kemarin, maka bisa dipastikan bahwa nilai yang theta semakin besar ini akan berdampak pada jumlah bakterinya Bu, sehingga lama-lama bakterinya akan semakin habis. Kalau itu menurut saya. Oke. Sebenarnya gini, itu juga bisa menjadikan indikasi seperti itu ya. Kalau misalnya kita residentan itu kita hubungannya dengan apa? Saat kita melihat kalau misalnya itu kan kolam aerasi itu kan sama dengan reaktor ya. Resident time itu kan sama dengan waktu tinggal. Jadi semakin tinggi resident time-nya itu kan berarti kolam aerasinya itu akan semakin besar. Betul tidak? Nah, semakin besar kolam aerasinya berarti kan itu kan menambah biaya produksi. Ya, itu yang jelas. Selain biaya produksi yang semakin besar, itu juga berpengaruh juga ke kita prosesnya. Kalau untuk aerasi itu butuh apa? Oksigen kan? Nah, kolam yang besar membutuhkan oksigen yang besar, betul tadi seperti apa yang dikatakan Mas Augie. Lihat, kita berarti bakterinya juga lama-lama kan bisa habis. Nah, selain itu, dengan kolam yang begitu besar itu akan ada timbul masalah baru. Mungkin ada bisa timbul blooming alga atau sebagainya, karena kita berpengaruhnya ke itu proses biologikal. Jadi memang ada ketentuannya, dia efektif di 5 hingga 15 hari itu. Karena selain terkait biaya produksi, juga karena kebutuhan oksigennya. Di mana kita juga harus mempertimbangkan bahwa oksigen seberapa yang paling efektif dalam artian untuk mengolah si limbah tersebut. Jadi gitu. Kalau melihat resident time itu pasti kita kan ke perancangan ya. Nah, kalau memang waktunya terlalu lama itu juga akan tidak efektif karena dalam artian alatnya cukup, jadi dimensinya itu cukup besar. Ya.
Ada yang mau ditanyakan lagi terkait itu? Baik, terima kasih, Bu. Ya, kemarin berarti untuk perhitungannya kemarin tidak ada masalah ya? Tidak ada apa? Yang ditanyakan tuh tidak kesulitan tuh terkait perhitungannya kemarin? Jadi itu kan kemarin sudah saya sampaikan ya, itu sudah langsung dalam artian contohnya itu kemarin udah langsung diketahuinya. Jadi mungkin untuk kalau misalnya ada soal, itu untuk kandungan S0-nya misalnya kayak gitu, itu tuh dilihat dari kandungan BOD-nya. Kan dia keterangannya satuannya ppm. Misalnya ada keterangan, limbah dengan BOD sekian, berarti itu bisa di kandungan, S0-nya. Nah, nanti kalau misalnya keluar dengan kandungan BOD berapa yang diinginkan, nah itu bisa dijadikan, keterangan untuk S1-nya. Oke, kita lanjut ke materi kali ini ya. Materi kali ini saya akan membahas terkait, bahan bakar. Nah, mungkin untuk fokus di sini bahan bakarnya yang saya akan lebih menekankan ke terkait di bahan bakar cair. Nah, bahan bakar ini ada 3 jenis. Jenis dari bahan bakarnya itu yang pertama ada bahan bakar padat, biasanya kita gunakan batu bara, bisa biomasa. Yang kedua itu ada bahan bakar, cair, ini ada bensin, solar, aftur, dan bioetanol. Dan yang terakhir itu ada bahan bakar gas. Bahan bakar gas ini ada LPG atau LNG. Nah, dalam bahan bakar padat ini karakteristik apa saja sih yang kita perlukan? Apa saja yang mungkin dicek pada bahan bakar padat ini? Nah, di sini ada kalau untuk bahan bakar padat ini ada, yang namanya biasanya kita analisis dari dua analisis, yaitu ada proximate analysis, yang dimana proximate analysis ini menghitung terkait, moisture content atau kandungan air total, ada fixed carbon atau kandungan C, ini sudah tertentu ya, biasanya sudah ada SNI-nya untuk proximate analysis. Dan yang satunya itu nanti ultimate analysis, ada, kandungan abu dan GHP atau gross heating value. Karakteristik selanjutnya itu berupa ultimate analysis. Nah, untuk ultimate analysis ini ada kandungan karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur serta klorin. Ini ada particle size atau HGI dan HGI. Nah, untuk karakteristik bahan bakar cair. Bahan bakar cair itu dia definisinya seperti apa? Bahan cair itu merupakan bahan bakar yang terdiri dari senyawa hidrokarbon yang diperoleh secara alam maupun buatan. Jadi kalau misalnya secara alam dia bisa ada gas, bensin dan lain sebagainya. Secara buatan itu kita bisa membuat dari bioetanol. Ini ada beberapa kelebihan bahan bakar cair jika dibandingkan dengan bahan bakar padat, yaitu yang pertama dia terkait kebersihan dari hasil pembakarannya. Yang kedua itu dia menggunakan alat bakar yang lebih kompak atau lebih kecil ya, lebih mudah untuk menggunakannya. Nah, handlingnya juga lebih mudah atau jadi lebih murah secara efisien. Makanya kadang kan penyimpanan untuk bahan bakar cair itu jauh lebih memakan sedikit tempat daripada untuk bahan bakar padat.
Di proses produksi bahan bakar atau BBM produk cair ini, dia ada beberapa pemisahan. Jadi hasil yang diperoleh dari fraksi minyak gas bumi ini ada yang gas ringan mulai C1 sampai dengan C5. Ada metan atau gas alam, propan. Gas-gas ini disimpan dalam bentuk LPG dan LNG. Nah, untuk bahan bakar yang lain ada CH4 atau gas metan, etanol, C2H5OH. Nah, untuk fraksi C4 hingga C7 itu dalam bentuk gasolin. Nah, ini untuk produksi premium minyak ini juga mempunyai angka oktan lebih rendah sehingga untuk menjadi premium harus dicampur dengan bensin yang jenis lain. Nah, ada naftan dari C7 hingga C11 membuat bensin berangka oktan lebih tinggi dan juga produknya ringannya menjadi bahan untuk bahan bakar aftur. Ini untuk naftan ini juga bisa digunakan sebagai bahan produksi bahan polimer. Selanjutnya untuk C9 hingga C15 bentuknya dalam bentuk kerosin. Kerosin ini fraksi ringannya untuk campuran aftur, sedangkan untuk fraksi beratnya untuk minyak tanah. Nah, di C15 hingga C25 ini ada gas oil. Gas oil ini dibagi menjadi dua. Yang pertama light gas oil LGO untuk minyak solar dan heavy gas oil HGO untuk minyak diesel. Nah, untuk reaksi dari bahan bakar ini ada reaksi pembakarannya. Jadi untuk reaksi pembakaran ini biasanya kita gunakan untuk menghitung kebutuhan udara bebas agar si bahan bakar ini bisa bereaksi atau bisa terbakar dengan sempurna. Nah, ini sebagai contoh dari C8H18. Ini biasanya untuk bahan bakar udara pembakarannya kita tuh hanya mempertimbangkan O2-nya, padahal pada kandungan O2 itu atau udara bahan bakar itu kan tercampur juga kandungan nitrogen. Jadi jangan lupa untuk menghitung kandungan nitrogennya. Untuk reaksi pembakarannya mungkin bisa dilihat untuk rekan-rekan mahasiswa seperti yang tertampil ya. Jadi C8H18 ditambah 12,5 O2 ditambah 3,76 N2 itu menghasilkan 12,5 dikalikan 3,76 N2 plus 8 CO2 plus 9 H2O. Nah, ini untuk reaksi lain misalnya dari bahan bakarnya berupa C4H10. Ini ada reaksinya secara stoikiometri seperti tampil di layar. Nah, kalau untuk contoh pembakaran dan dari gas metan, misalnya ini CH4 ditambah 2H2O tambah 3,76 N2 menjadi CO2 plus 2H2O ditambah 7,52 N2. Anda tahu tidak mahasiswa rekan-rekan mahasiswa ini angka ini dari mana? 3,76 N2 ini. Mungkin ada yang bisa membantu menjawab. Komposisi, Bu. Komposisi apa?
komposisi udara. Udara itu terdiri dari berapa persen untuk oksigen dan N2-nya? Untuk kasarannya 79/21. Oh, iya betul. Jadi ini dari stokiometrinya ya. Jadi udara itu terdiri dari 21% O2 dan 70 enak berapa tadi? 79. 79 N2. Jadi secara stokiometri. Ada yang mau disampaikan? Mbak Alira? Ya, jadi dari stokiometrinya. Jadi kalau misalnya ditanya berapa kebutuhan oksigen atau kebutuhan udara, biasanya kalau untuk pembakaran itu juga kita bahas terkait ini apa? Rasio udara bahan bakar atau AFR. Jadi untuk kebutuhan dari pembakaran tersebut itu ada rasio terkait rasio udara bahan bakar atau AFR, yaitu merupakan mol udara dibandingkan dengan mol bahan bakarnya. Kalau untuk kasus contoh yang di atas jadi untuk gas metan ini, berapa rasio udara bahan bakar AFR-nya? Jadi mol udara per mol bahan bakarnya. Jadi udah ada reaksinya CH4 ditambah 2 O2 jadi CO2. Berapa rasio udara bahan bakarnya? Ini ada mahasiswa dengan nama Denny Bin Laden. Mungkin bisa memberikan komentarnya, ini siapa ya? Oh, sudah hilang. Untuk rasio udara bahan bakarnya berapa? Mbak Angelika? Ini Mbak Angelika bersama Mbak Laura ya? Dari saya 2:1, Bu. 2:1 dari Mbak Angelika ya? Ya, kalau Mas Dika, Iya, mohon maaf Bu. 2 kali 2. Sekitar 15/1. dari mana? 15/1? Ini N2 itu 7,52 sama ini. Oh, yang produknya ini kali 2 sama CO2-nya. Berapa berarti? Sekitar 15/1. 15/1. Tadi kalau Mbak Angelika 2:1 ya. Mas Farhan, Ya, hadir Bu. ya berapa rasio udara bahan bakarnya? Dari saya itu ini ya Bu, saya izin tanya dulu Bu, untuk udara ini yang dimaksud O2 atau O2 dan N2 ya Bu? Nah, kalau menurut Anda, sekarang saya balik tanya, kalau menurut Anda, udara bahan bakarnya ini yang dimaksud yang mana? Kalau dari saya untuk udara kan seharusnya, kalau menurut saya untuk yang ikut pembakaran berarti kan harusnya yang O2 aja sih Bu. Kalau hanya O2 berarti berapa banding berapa? Kalau dari saya 2:1 sih Bu. 2:1 ya, Kalau hanya berarti udara sama saja. seperti. Kalau O2 aja, gitu Bu. Oke.
Nah, ini memang jadi kalau tadi dari Mas Dika tadi 15 ya, 15:1. Dari Mbak Angelika dan Mas Farhan itu 2:1. Karena tadi Mas Farhan dan Mbak Angelika mungkin mempertimbangkan hanya melihat kebutuhan O2-nya karena yang terbakar itu hanya O2-nya. Tapi kalau untuk rasio udara bahan bakar itu kita mempertimbangkannya jadi semua kebutuhan udaranya. Jadi ini AFR-nya itu 2 tambah 7,52. 7,52 itu merupakan itu kebutuhan N2-nya. Dibandingkan 1 itu dari mol bahan bakarnya. Jadi kebutuhan udaranya 9,52 mol udara per mol bahan bakar. Jadi tadi kan sudah saya sampaikan bahwa kadang kita tuh terlewat untuk menghitung kandungan N2-nya. Jadi yang dipertimbangkan hanya kebutuhan oksigennya, walaupun memang yang digunakan untuk membakar itu hanya kebutuhan oksigennya. Jadi untuk rasio udaranya tetap kita pertimbangkan juga untuk kandungan N2-nya. Nah, ini untuk jika metan, ada kasus misalnya metan dibakar dengan 125% udara teoritis, maka persamaan reaksi pembakarannya menjadi sama tadi kan sudah ada persamaan untuk gas metannya ya. Jadi CH4 ditambah ini sama, ini hanya dikalikan ekses 1,25 karena kan dia ekses 125% udara teoritis. Jadi ini kita perlu mempertimbangkan ekses teoritis. Kenapa seperti itu? Nah, ini untuk menyempurnakan suatu reaksi pembakaran. Makanya untuk ekses ini biasanya ditambahkan. Nah, dalam hal ini campuran produk biasanya tidak akan stokiometri. Nah, untuk ketentuannya biasanya ada untuk boiler-boiler yang menggunakan gas alam atau metan, ini ekses airnya bisa mencapai 5%. Nah, untuk boiler dengan serbuk batu bara itu ekses airnya mencapai 20%. Sedangkan untuk motor pembakaran biasa dijalankan dengan ekses air seminimal mungkin untuk motor pembakaran. Nah, untuk turbin gas ini ekses airnya bisa hingga 400%. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Jadi paham ya kalau misalnya nanti ada soal itu diganti. Kan kita contohnya ini metan, bisa macam-macam loh, bisa nanti propan atau butan atau seperti apa. Jadi Anda kalau menghitung kebutuhan rasio udara per bahan bakarnya bisa ya tadi untuk menghitung ya. Jadi dilihat stokiometri dari reaksinya. Paham kan? Masih memahami, Bu. Ada yang bingung? Saya terlalu cepat nggak? Izin bertanya, Bu. Ya, Mbak Michelle silahkan. Yang untuk motor pembakaran itu ekses seminim mungkin itu kira-kira bagaimana ya, Bu? Nah, nanti ini di motor pembakaran itu dijelaskan, Mbak. Jadi kalau untuk motor pembakaran itu kalau yang lainnya itu kan tadi kan karena biar pembakarannya memang sengaja ditambahkan ya. Jadi khusus untuk motor pembakaran itu
kalau sebisa mungkin stokiometri, jadi tidak ada ekses airnya. Nanti di motor pembakaran itu akan dijelaskan lebih detail kenapa seperti itu. Ya, jadi di sini nanti saya hanya akan jelaskan terkait bahan bakar ya. Bahan bakar reaksi pembakarannya saja dalam artian kebutuhan udara teoritis untuk terjadinya pembakaran di tiap bahan bakarnya. Jadi ini kalau untuk motor pembakaran itu ada ketentuannya, memang dia tidak ekses air ya. Tadi kan ekses air seminimal mungkin. Jadi kemungkinan dia berjalan pada stokiometrinya. Itu ada ketentuannya, nanti di motor pembakaran akan dijelaskan. Oke, ada yang bertanya lagi sampai sini? Jadi udah saya beri kisi-kisi untuk ujiannya ya. Kemungkinan nanti saya keluarkannya terkait itu. Kebutuhan udara teoritis yang digunakan untuk pembakaran. Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Kalau misalkan kita pakainya kurang dari teoritis kan berarti ada kemungkinan dia terjadi pembakaran tidak sempurna yang menghasilkan telaga gitu. Itu nanti kalau untuk misalkan ada satu kasus seperti itu nanti biasanya ditentukan nggak Bu spesifikasi, misalkan jadi jelaganya sekian persen, jadi pembakaran CO2-nya sekian persen gitu. Maksudnya gimana? Kalau misalnya memang tidak stokiometri itu kan sebetulnya akhirnya kan nanti terbentuk tidak terbentuk CO2 ya. Jadi atau terbentuk CO. Jadi pembakarannya tidak sempurna. Nah, pertanyaan dari Mas Augie tadi gimana? Apakah itu ada perhitungannya, berapa persen yang tidak terbakar secara sempurna kayak gitu aja? Atau seperti apa? Saya belum menangkap dari pertanyaan dari Anda. Iya Bu, kira-kira seperti itu kan, tidak hanya CO juga kan Bu, kadang juga pembakarannya juga menghasilkan C doang kan, karbon doang gitu. Jadi kan nanti harusnya ada mungkin kayak berapa persen yang dia terkonversi sama CO2 atau yang hanya menjadi CO ataupun C saja gitu, yang tidak sempurna. Oke, kalau untuk analisis dari bahan bakar ini kan sebenarnya kan tadi di awal ya, biasanya kan kalau misalnya tidak bereaksi sempurna atau seperti apa kayak gitu, untuk secara teoritis misalnya kayak pembakaran dalam ini bahan bakar cair itu memang jarang Mas, jarang dia dihitung ya sampai porsi berapa persen sih yang tidak pembakaran secara tidak sempurna, dalam artian nanti terbentuk ini terbentuk itu kalau untuk bahan bakar cair itu sejauh ini belum ada analisisnya kalau saya lihat. Nah, kalau untuk pembakaran padat kita dilihat dari itu analisis proximate sama ultimate-nya. Makanya agar tidak terjadi pembakaran secara tidak sempurna, makanya tadi kita ekses di udaranya. Karena untuk pembakaran yang tidak sempurna dalam artian secara stokiometri tidak terpenuhi itu dihindari. Itu karena tadi banyak efek sampingnya ya, terbentuk jelaga dan lain sebagainya, dan sejauh ini tuh untuk berapa persen sih yang dianalisis hingga dia terbentuk pembakaran yang tidak sempurna, terbentuk jelaga dan lain sebagainya, itu memang tidak dianalisis secara mendetail ya, kecuali kalau misalnya kayak pembakaran di PLTU untuk misalnya bahan bakar batu bara, itu kan sudah ada analisisnya, dalam artian dia
berapa persen nanti terbentuk fly ash-nya atau bottom ash-nya, kan itu kan bahan batu bara yang tidak terbakar ya kalau untuk jadi fly ash dan bottom ash tadi, seperti itu. Jadi kalau untuk analisis secara mendetail, oh dia berapa persennya, itu kalau untuk bahan bakar cair sejauh ini belum, kalau saya mungkin keterbatasan informasi dari saya, tapi saya belum menemukan. Mungkin kalau mahasiswa lain yang di KP dan lain sebagainya mungkin ada yang bisa menemukan, mungkin bisa sharing informasi di sini. Kan udah beberapa ada yang sudah kerja praktek ya. Mungkin ada Baik, yang terima kasih. ada yang berbagi informasi. Mungkin yang sudah kerja praktek di tempat yang industri yang dalam artian ada untuk analisis itunya, ada nggak? Jadi bisa sharing informasi ya di sini juga, karena mungkin keterbatasan informasi dari saya ya. Kalau enggak coba nanti saya juga mencari informasi ya terkait untuk pertanyaan dari Mas Augie. Tapi kalau untuk sejauh ini informasi dari saya yang saya ketahui itu tidak ada. Oke, ada yang mau menambahkan? Mungkin Mas Rido. Ini open mic. Oh, mati lagi. Ya Bu, saya Bu. Iya, gimana? Mungkin ada yang bisa menambahkan. Mohon maaf Bu, saya tadi barusan ditelepon bapak saya Bu, jadi agak keluar bentar. Oh oke, saya kira mau memberikan informasi tambahannya terkait tadi pertanyaan dari Mas Augie. Oh tidak. Oke. Ini kuliah terakhir ya? Besok masih ada kuliah lagi nggak di angkatan Anda? Masih Bu. Oh masih ya? Iya, sampai Jumat Bu kami. Sampai Jumat masih ada kuliah? Masih Bu. Oh saya kira hari ini. Jadi apa? Auranya sudah libur. Soalnya saya terakhir ngajar hari ini, jadi aura saya sudah liburan ya. Belum, Bu. Oke. Nah ini kita lanjutin lagi untuk sifat bahan bakar cair. Ini ada terkait densitas. Densitas itu merupakan perbandingan massa bahan bakar terhadap volume bahan bakar pada suhu acuannya 15 derajat Celcius. Nah, ini ada spesifik gravity. Ada terkait spesifik gravity. Untuk spesifik gravity ini perbandingan berat dari sejumlah volume minyak bakar terhadap berat air untuk volume yang sama pada suhu tertentu. Jadi ini spesifikasi atau karakteristik yang dicek ya. Ada viskositas. Viskositas itu merupakan ukuran resistensi bahan terhadap alirannya. Nah, ada titik nyala. Suhu terendah di mana bahan bakar dipanaskan sehingga uap mengeluarkan nyala sebentar bila dilewatkan suatu nyala api. Ada titik tuang. Titik tuang itu digunakan di mana bahan bakar akan tertuang atau mengalir bila dibandingkan di bawah kondisi suhu yang sudah ditentukan. Jadi untuk titik tuang ini digunakan untuk memindahkan bahan bakar atau memindahkan fluida bahan bakar ini ke suatu tempat.
biasanya dilihat dari titik tuangnya. Nah, ada nilai kalor. Nilai kalor itu untuk ukuran panas atau energi yang dihasilkan dan diukur sebagai nilai kalornya. Nah, tadi untuk nilai-nilai tadi itu digunakan untuk ini. Kita mengevaluasi dalam suatu bahan bakar itu kita perlu dievaluasi. Evaluasi untuk apakah bila terjadi pelepasan. Jadi pelepasan itu bisa mengakibatkan kecelakaan pada suatu industri kimia. Lepasan itu bisa berupa tumpahan atau terdispersi ya, atau bocor dalam artian seperti itu. Nah, lepasan ini bisa diartikan sebagai misalnya kayak terkait bahan-bahan beracun, mudah terbakar dan mudah meledak. Jadi kita akan menghitung atau mengevaluasi perlu tidaknya tindakan untuk apa yang perlu dilakukan jika terjadi tumpahan atau pelepasan dari bahan kimia tersebut. Nah, pemodelan pelepasan bahan dari fasilitas melibatkan perhitungan. Jadi apa yang perlu dihitung itu ada neraca bahan, neraca energi, dasar-dasar kesetimbangan fasa. Oke. Dari sini ada gambaran misalnya ada pelepasan, ada suatu kasus dalam artian ada tabung gas itu bocor dalam artian seperti itu. Apa yang perlu dilakukan atau perlu dimitigasi ya. Nah, dan yang terakhir ada proses-proses kecepatan. Nah, untuk analisis detail material rilis ini kadang memerlukan perhitungan yang cukup rumit atau cukup komprehensif ya. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Kebocoran tabung gas LPG terjadi dalam sebuah ruangan berukuran 3 meter kali 3 meter kali 3 meter dengan ventilasi yang sangat buruk, yakni hanya sekitar 10 liter per menit. Nah, karena kecerobohan valve gasnya itu pada kompor masih terbuka meskipun apinya tidak menyala. Nah, analisislah perkiraan terjadinya ledakan atau kebakaran akibat kebocoran gas tersebut dengan membuat asumsi berikut. Lubang valve setara dengan lubang berdiameter 0,3 mm. Kalau ada kasus seperti ini, apa yang harus mahasiswa pertimbangkan? Tadi ini untuk menganalisis terjadinya ledakan atau kebakaran dari kebocoran gas. Data apa yang diperlukan dari kasus tersebut? Paham tidak dari pertanyaan ini? Belum Ibu. Belum ya?
Kalau kita mau mengetahui suatu senyawa, ini kan tadi kan kasusnya kan untuk tabung gas LPG ya, senyawa. Dia bisa meledak atau tidak itu dilihat dari nilai apanya? Titik nyalanya. Titik nyala? Ada yang lain? Kandungan gasnya Bu, ke udara. Gimana? Kandungan gas yang keluar pas di udara. Kandungan gas. Kalau misalnya LPG itu kan sebenarnya kan kalau kandungannya kan sudah tertentu ya. LPG itu biasanya isinya terdiri dari apa? Rata-rata dari apa? Terdiri dari apa? Untuk LPG. Bilang. Propan. Oh, betul. Kalau LPG itu biasanya kan terdiri dari 70% propan dan 30% butan. Jadi kan untuk komposisinya sudah jelas ya. Nah, kita kalau untuk menganalisis ini, kenapa akan terjadi, tadi kan analisisnya, perkirakan terjadinya ledakan atau kebakaran. Betul nggak sih kalau misalnya terjadi kebocoran, itu akan terjadi ledakan atau kebakaran. Itu dilihat dari apanya? Tadi Mas Dika menjawab dari titik nyalanya. Ada yang lain? Kanan. Siapa tadi? Tekanan, ada tekanan. Nah, bisa dicek dari tekanannya juga. Apakah dia meledak atau tidak itu kita lihat tekanan dari kebocorannya dibandingkan dengan tekanan di lingkungannya. Jadi untuk tekanan di lingkungannya ya. Jadi tekanan dari kebocorannya dibanding dengan tekanan di lingkungannya. Selain itu, apa lagi? Konsentrasi gas di udaranya Bu. Apa gimana Mbak Tita? Konsentrasi gas yang Konsentrasi keluar harus konsentrasi gas yang keluar, cukup tinggi. konsentrasi gas yang keluar cukup tinggi. Iya, Konsentrasi di mananya? di udara. Di udara. Enggak, sebetulnya gini, kita lihat ya catatan ini. Jadi kemungkinan ledakan akan terjadi kalau konsentrasi LPG di ruangan masuk pada kisaran flammability limit. Jadi ada nilai LFL dan UFL-nya. Kita cek apakah pada ruangan tersebut itu ini nilai UFL atau FL-nya di antara ini. Kalau untuk LPG nilai LFL dan UFL-nya itu LFL-nya 2,2% mol hingga 9,8%, UFL-nya itu hingga 9,5% mol. Jadi kita cek dulu.
Dicek dulu ini kandungan atau kadar LPG yang ada dalam ruangan tersebut. Tadi kan ada ruangannya sudah ditentukan bahwa ruangannya itu terdiri dari 3 kali 3 kali 3. Jadi berapa mol yang terkandung dari ruangan tersebut. Jika kandungan dari ruangan tersebut itu berada di antara LFL dan UFL-nya, berarti kemungkinan kondisinya bisa tidak aman. Jadi mungkin bisa terjadi ledakan. Paham tidak? Untuk ngitungnya bisa nggak? Boleh diulang lagi, Bu. Diulang lagi. Nah, sekarang kita lihat ya contoh kasusnya ini. Jadi kita lihat di sini. Ini ada sebuah tabung gas berada pada ruangan berukuran 3 meter kali 3 meter kali 3 meter. Nah, di sini ini kan jelas ya kondisinya dengan catatan ventilasi yang sangat buruk, yakni hanya sekitar 10 liter per menit. Jadi mungkin untuk kondisi ventilasinya ini bisa diabaikan. Dalam artian ruangannya karena ketentuannya tadi ventilasinya buruk, jadi gas yang keluar itu tertampung dalam ruangan 3 kali 3 kali 3 LPG yang bocor ini. Nah, di sini asumsi yang dibuat lubang valve setara dengan lubang berdiameter 0,3 mm. Jadi kita untuk mengetahui, menganalisis apakah terjadi ledakan atau kebakaran, tadi seperti yang saya katakan bahwa kita lihat dari nilai LFL dan UFL-nya. LFL itu tahu kan LFL apa? LFL Lower flammability limit bukan, Bu? Oh, jadi lihat LFL dan UFL-nya. Nah, kenapa dilihat ini, nilai ini? Nilai ini itu kan yang membatasi apakah dia terbakar atau meledak atau tidak. Jadi, kalau nilainya itu berada di antara LFL dan UFL-nya, jadi kandungan dalam ruangan tersebut, jadi kemungkinan kita bisa menganalisisnya, oh kondisinya aman atau kondisinya tidak aman atau seperti apa. Nah, untuk ngitungnya LFL atau UFL-nya gimana tadi? Tadi kan udah diberikan keterangan bahwa kisaran flammability limitnya antara 2,2 mol hingga 9,5% mol. Gimana ini untuk ngitungnya? Berarti kita cari apa? Konsentrasi LPG dalam ruangannya. Betul nggak? Iya, Bu, seperti. Nyarinya seperti apa? Konsentrasinya gimana?
Ini paham nggak? Jadi kita cari dulu untuk kandungan mol LPG dalam ruangannya. Kita bisa pakai rumus tekanan gas ideal ya, PV sama dengan nRT. Tekanannya ada, volumenya ada, kita cari N-nya, R-nya ada, T-nya dalam kondisi atmosferis. Nanti kan N-nya ketemu berapa mol. Gimana? Paham nggak ini? Jadi ini poin intinya ini dicari kondisi dari ruangan tersebut. Apakah kondisi kandungan LPG-nya itu di antara LFL dan UFL-nya. Jika terletak di antara LFL dan UFL-nya, berarti pada ruangan itu kondisinya tidak aman. Dia kemungkinan bisa flammability atau bisa terbakar. Tapi jika di bawah atau di atasnya, berarti kondisinya mungkin bisa aman. Jadi tidak akan terjadi ledakan atau kebakaran. Permisi Bu, saya masih kurang paham Bu. Iya. Kenapa kalau di atas itu dia tetap aman Bu? Di atas apa itu? UFL, LFL itu. Di atas UFL-nya. Kenapa kalau di atas UFL-nya aman? Ada yang bisa menjawab? Kenapa kok kalau di atasnya itu kok aman? Karena terlalu banyak bahan bakarnya nggak Bu? Jadi kandungan Ya, jadi itu untuk memenuhi nyala itu kan ada 3 komponen. Apa saja? Bahan bakar, udara, sama? Sebentar. Api, ya. Jadi ada 3 komponen tersebut. Jadi kenapa kalau di atasnya itu tidak bisa? Yaitu karena tidak sesuai dengan kaidah ketentuan dia bisa menyala tersebut. Kalau di bawahnya juga sama. Jadi ini kalau misalnya ada kasus seperti itu kita cek dulu. Tadi seperti yang tadi saya sampaikan, dicek dulu apakah nilai dari kandungan LPG-nya itu dia terletak di antara nilai LFL dan UFL-nya.
Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya lagi Bu. Ya, Kalau untuk yang persen molnya ini berarti persen mol terhadap mol total yang ada di dalam ruangan tersebut atau gimana ya Bu? Per volumenya atau gimana? ya. Jadi kan ini kan kandungannya UFL-nya kan dalam persen. Itu kan persen mol. Nah, kita ngeceknya itu karena kan tadi kan ada ruangan yang tertutup ya. Jadi dalam ruangan tersebut persen molnya itu berapa? Apakah dia di antara persen mol tersebut di antara 2,2 hingga 9,5. Jadi dalam ruangan tersebut kan tadi kan ruangannya ditentukan 3 kali 3 kali 3. Nah, mol dalam satu ruangan tersebut itu apakah di antara LFL dan UFL-nya? Berarti apakah persen molnya ini mol dibagi sama volume ruangannya Bu? Mol iya, volume ruangannya. Baik Bu, terima kasih. Ini mungkin kalau misalnya masih pada bingung bisa dicoba dulu ya, dihitung. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita bahas dulu terkait ini model dispersi ini. Misalnya, jadi tadi kan saya ambil satu kasus yang ini aja, yang contoh dalam artian contoh ini. Nanti coba Anda hitung dulu dalam kasus ini kondisinya seperti apa. Nanti kita bahas dulu. Karena untuk pertemuan selanjutnya kan sebetulnya jatahnya untuk kuis, tapi nanti kuisnya bisa di di akhir setelah saya menjelaskan juga nggak masalah. Jadi enggak full satu pertemuan. Kita juga masih ada jatah satu pertemuan lagi belum mengganti ya. Kalau memang besok minggu pertemuan selanjutnya itu belum selesai materinya, mungkin kuisnya di pertemuan penggantinya. Bu, izin tanya Bu, Ya, silahkan Mbak Angelica. kuisnya nanti open book atau close book Bu? Mau seperti apa? Close aja ya, saya biar gampang membuat soalnya. Baik Ibu. Untuk ujian UTS juga close aja ya. Saya nggak akan bikin soal susah-susah kalau close. Baik, Bu. Iya. Kalau nggak nanti kuisnya itu untuk perbaikan juga bisa deh. Kalau misalnya memang dibutuhkan perbaikan, jadi nanti kita minggu depan masih pertemuan aja seperti biasa. Minggu depannya lagi kan UTS. Nah, nanti saya lihat nilai UTS-nya. Kalau sekiranya mungkin ada butuh perbaikan, nanti saya lakukan kuis untuk nilai perbaikan. Tapi kalau nilainya sudah bagus-bagus ya saya rasa nggak perlu kuis. Bagaimana? Sepakat gitu seperti itu atau seperti apa? Ini biar materinya selesai dulu.
Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Mohon izin Bu, Ya, mungkin mohon dari kami diberi waktu untuk nanti berunding di grup WA Bu, nanti mungkin dari Eji mungkin bisa mengabari dari Ibu juga terkait keputusannya apakah diperkenankan. gimana? Boleh deh kalau mau berunding dulu. Jadinya minggu depan tetap setelah liburan tetap kuis atau seperti apa gitu ya? Iya Bu, dari opsi yang diberikan Oh dari Ibu iya, juga iya. kuis sebagai perbaikan nilai UTS atau mungkin tetap kuis dan Tetap UTS. kuis. Oh iya. Kalau enggak apa tetap kuis juga nggak masalah, tapi mungkin kuisnya enggak full satu pertemuan. Jadi besok itu tetap saya kasih materi dulu, nanti kuisnya kan besok sudah kembali normal tuh. Jamnya jadi satu SKS-nya 50 menit ya. Jadi untuk kuisnya di 50 menit terakhir kayak gitu. Ya, tapi mungkin kalau misalnya mau dirundingkan dulu ya monggo. Saya ngikut aja, nanti nunggu kabar dari Mbak Enji kalau seperti itu ya. Baik Ibu, kami diskusikan dulu Bu. Ya, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kalau enggak mungkin saya cukupkan. Izin bertanya Bu, Heeh. di sini untuk mengetahui rentang LFL UFL-nya ini dari mana ya Bu? Itu biasanya ada datanya Mbak. Jadi untuk bahan kimia bahan bakarnya apa tergantung dari bahan bakarnya. Jadi kalau misalnya untuk LPG tadi ada isinya propan sama butan. Nah, nilai UFL sama FL-nya itu sudah tertentu. Biasanya udah ada datanya untuk UFL dan FF. UFL sama LFL dan UFL-nya. Baik Bu. Nah, itu dari data ya, kalau untuk nilai LFL dan UFL-nya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Jika tidak ada mungkin bisa saya akhiri ya. Baik. Ya, sebelum saya akhiri mungkin saya mau mengucapkan selamat libur Lebaran. Bagi yang merayakan Idul Fitri, saya ucapkan selamat Idul Fitri. Mungkin bagi yang akan pulang mudik, saya ucapkan hati-hati nanti selama libur Lebaran, mudik. Mungkin salam untuk keluarga kalian. Jika nanti kembali ke Jogja kembali, ya bisa sehat, selamat selama libur Lebaran ini ya. Tetap jaga kondisi karena nanti setelah libur Lebaran ini Anda akan menjalani ujian tengah semester. Jadi ya tetap berhati-hati selama Lebaran. Mungkin ada yang jauh ya untuk pulangnya, atau yang jauh liburan di Jogja dari angkatan ini, mungkin paling jauh nanti mudiknya kemana ya? Kayaknya Kalimantan Bu.
Kalimantan. Siapa yang mudik ke Kalimantan? Sapira, Bu. Oh ya, wah lumayan. Nggak mudik, Bu. Oh, nggak mudik. Berarti banyak yang lebaran di Yogyakarta ya? Banyak, Bu. Ya, ya kalau misalnya Anda tetap stay di Jogja tetap hati-hati ya karena kalau untuk lebaran itu mungkin kan kadang rawan kejahatan karena sepi, kadang kos-kosan juga banyak ditinggalkan pada mudik dan lain sebagainya. Tapi saya tetap pesan hati-hati dimanapun Anda berada selama libur lebaran ini. Saya mohon maaf kalau mungkin selama mengajar ini ada kekurangan. Mungkin saya cukupkan sekian ya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, saya izin Terima pamit. kasih.